Halo Sobat Imkam, jua-jua kita kerina uga berita Dora Hena masih kam ya. Tetap kam jaga kesehatan di tengah pandemi corona. Jangan pe ulah lupa pakai masker. Ya, cuci tangan dan jangan lupa jaga jarak. Kita berada di acara Erkai, Ercakap Kita Erkai. Ya, perkenalkan nama aku Nawar dan Nadia Pinang. Di sini kita bakal bahas tentang IMKA itu apa sih gitu. Ya, tapi sebelum itu di sini kita bakalan kedatangan salah satu narasumber. Ya, beliau merupakan salah satu demisioner ketua yang pernah menjabat di IMKA Ari Ersade Jambi pada periode 2019-2020 ya. Ini dia. Untuk abang kami Bang Dodi Samsara Arjani Ginting ya, kami persilahkan. A few moments later. Hai. Ya. Halo Bang Dodi. Halo. Ya, Bang Dodi boleh dong sapa teman-teman yang ada di rumah mungkin. Halo teman-teman Jajwa. Iya. Iya, jadi gini Bang Dodi. Bang Dodi kan masih banyak nih teman-teman di rumah yang mungkin belum tahu gitu profil singkat Bang Dodi mungkin ya. Mungkin Bang Dodi juga bisa ngasih tahu dong sama teman-teman yang ada di rumah gitu. Boleh. Perkenalkan, namaku Dodi Samsara Arjani Ginting. Aku bere-bere sembilan kembaran, kampung halaman, Kuta Kemudian, Kuta Purwokerto. Tadi kabarnya baik ya Bang Dodi ya. Skripsinya gimana? Iya. Aman-aman. Iya. Nanti kalau misalnya sidang kabar-kabarin ya biar Pasti. bisa nyiapin kado. Siap. Ya kalau boleh tahu, Bang Dodi di Jambi ini kuliah di universitas apa Bang Dodi? Universitas Jambi namanya. Sering dikenal itu Unja gitu. Unja ya. Oh jadi kan Unja ini kan banyak nih tempatnya Bang Dodi ya. Ada yang di Mendalo, Telanai, Pasar. Wow. Mungkin ya Bang Dodi sendiri di mana? Di kampus Mendalo namanya. Ya di Mendalo, ya. Ya kampus Mendalo itu prodi apa gitu Bang Dodi? Kuliah program studi pendidikan matematika. Iya, pendidikan matematika. Oke, berarti kalau pendidikan matematika nih Bang Dodi mungkin nanti bisa lanjut guru mungkin ya Bang Dodi ya? Ya, seperti itulah jadi guru. Iya, guru matematika. Ya. Jadi gini Bang Dodi, nanti kalau misalnya Bang Dodi udah jadi guru nih, ya jangan kejam-kejam gitu, jangan killer-killer. Soalnya pengalaman juga kan, kami dulu waktu SD ada tuh guru matematika. Nah Iya, gini, iya. kalau misalnya nggak tahu, bentar kan nanya kayak gitu. Iya, itu serius. Iya. Jadi gini nih Bang Dodi, kalau boleh tahu, menurut Bang Dodi sendiri IMKA itu apa sih gitu? Sampai pernah masuk IMKA, terus pernah jadi ketua IMKA gitu? Iya. Sebelum jawab itu ya, jawab pertanyaannya. Iya. Mungkin aku bisa sedikit cerita kenapa aku bisa masuk IMKA. Jadi aku kan dulu lulus di Jambi itu jalur SBMPTN ya, jalur tulis. Jadi itu tahun 2016. Jadi pada saat pengen daftar ulang kan berangkat dari Medan ke Jambi. Sampai di Jambi itu ada tuh abang dan kakak yang kuliah bahasa Karo gitu. Jadi mereka ini bantuin kami pas dijemput dari loket, kemudian diantar ke kampus, dibantu untuk registrasi ulang gitu kan. Ternyata mereka anak-anak MK gitu. Jadi aku penasaran, wah gini ya solidnya orang-orang Karo yang ada di kampus gitu. Jadi aku tertarik pengen masuk ke MK itu sendiri kayak gitu. Jadi pada tahun 2016 kakak dan abang yang udah masuk MK sebelumnya itu nanya kami mau nggak deh masuk ke MK gitu. Jadi di sini nanti kita orang-orang Karo yang dari tanah Karo gitu kan, ya berkumpul bertukar pikiran, istilahnya jadi keluarga kecil lah di sini gitu. Kita kan jauh dari keluarga, jadi kita nyari keluarga lah di sini kayak gitu. Jadi pada tahun 2016 kemudian menjadi anggota IMKA, dan pada tahun 2019 terpilih jadi ketua umum IMKA gitu. Oke Bang Dodi, tapi nggak hanya dari tanah Karo kan, misalnya kayak Bang Dodi
Dodi sendiri tadi katanya kan dari Kuta Bulu gitu, berarti ya dari Dairi juga mungkin Iya, dari iya. Medan gitu. Iya. Pokoknya yang pengen masuk IMKA lah, kayak gitu istilahnya. Iya, Bang iya. Dodi. Ya, kalau boleh tahu nih Bang Dodi, kalau di Jambi ini nama IMKA-nya sendiri tuh apa Bang Dodi? Ya, nama IMKA itu yang di Jambi IMKA Ari Ersada. Nah, IMKA Ari Ersada Jambi itu nama organisasi kita yang ada di Jambi itu. Ya, jadi gitu teman-teman. Nama IMKA di Jambi ini adalah IMKA Ari Ersada Jambi gitu ya. Selanjutnya nih Bang Dodi, kan IMKA itu merupakan salah satu organisasi yang sifatnya kekeluargaan kan Bang Dodi. Iya, iya. Nah, sedangkan di Jambi ini banyak gitu organisasi yang sifatnya memang kekeluargaan gitu. Jadi banyak. kenapa sih misalnya kayak Bang Dodi milih IMKA gitu, padahal banyak organisasi lain gitu? Ya, pertanyaan menarik ya. Iya. Ya, karena ya saya sendiri orang Karo gitu kan. Nah, dan ternyata ada organisasi mahasiswa Karo di Jambi itu. Jadi saya kayak merasa ya inilah saudaraku gitu, keluarga gitu. Nah, jadi itulah yang menjadi alasanku juga masuk ke IMKA itu kayak gitu. Ya, jadi gini Bang Dodi, kan banyak nih yang kita temuin juga kan dari teman-teman anggota IMKA yang sekarang juga. Itu kan bisa dibilang nggak ada keturunan Karo nih. Ya, Jadi itu gimana kok bisa masuk IMKA gitu? jelaskan sedikit ya. IMKA itu kan singkatan dari Ikatan Mahasiswa Karo kan gitu kan. Jadi ikatan artinya adalah yang mengikat kita gitu. Khususnya mahasiswa yang bersuku Karo, yang sifatnya kekeluargaan. Jadi di IMKA itu sendiri ada aturannya seperti itu untuk menjadi anggota, dan untuk menjadi anggota itu syarat utamanya itu yang pertama itu ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga namanya ya. Di ayat pertamanya itu dia itu mahasiswa yang berdomisili di Jambi, mahasiswa Karo yang bersuku Karo yang berdomisili di Jambi. Maksudnya kayak kita lah, kita kan sekarang tinggal di Jambi nih, berdomisili di Jambi, kuliah di Jambi, dan kita kayak aku lah, orang Karo gitu kan, keturunan Karo, Ginting, Kam, Pinam. Nah, jadi kita tinggal di Jambi dan syaratnya harus dikukuhkan gitu. Jadi ada proses yang harus dilalui untuk menjadi anggota di IMKA itu, dikukuhkan. Dan yang kedua, misalnya nih ada teman kita yang bukan keturunan Karo, misalnya entah Batak Toba atau Simalungun gitu, tapi pengen masuk ke IMKA, misalnya entah pengen belajar bagaimana adat dan budaya IMKA, boleh masuk, tapi syaratnya tadi harus dikukuhkan gitu. Jadi ada aturan yang harus memang dilewati untuk masuk menjadi anggota seperti itu. Jadi ya itu tadi syaratnya Bang Dodi. Iya. Jadi ya nggak masalah dari ya walaupun nggak ada keturunan Karo misalnya, yang penting dikukuhkan kayak gitu. Iya. Nah, oh ya teringatnya nih Bang Dodi, kalau misalnya kita di IMKA itu nggak mesti dari Universitas Jambi kan Bang Dodi? Jadi yang masuk ke IMKA itu nggak cuma dari Unja aja ya, nggak cuma kayak Universitas Jambi ya. Ada yang dari Poltekkes, ada yang dari Universitas Batanghari, dan lain-lain. Pokoknya yang ada di Jambi lah. Semua, maksudnya mahasiswa yang kuliah di Jambi gitu, nggak cuma di Unja aja gitu. Seprovinsi Jambi, tapi mahasiswa seperti itu. Iya, jadi itu ya teman-teman. Ya untuk teman-teman yang mungkin pengen masuk IMKA nih, tapi nggak ada keturunan Karo gitu, tapi pengen berproses di IMKA misalnya, ya boleh aja gitu gabung sama IMKA, ya silahkan berproses kayak gitu kan. Kita juga dengan senang hati gitu, ya menyambut teman-teman, berbaur dengan teman-teman gitu ya. Dan juga ya nggak harus dari Universitas Jambi gitu, seperti yang beliau bilang tadi ya, ada juga dari Unbaris, Titeknas, dan lain sebagainya. Nah, kalau gitu Bang Dodi, boleh dong kami tahu sedikit suka duka abang gitu selama berproses di IMKA ini ya? Iya, boleh. Kurang lebih sudah ada 4 tahun ya saya di Jambi itu kan, dari tahun 2016, sekarang udah di penghujung 2020 kan gitu kan ya. Pada tahun 2016 itu disitulah saya menjadi anggota biasa lah, anggota biasa namanya ya. Ketika sudah dikukuhkan, saya menjadi anggota biasa. Pada tahun pertama kami, maksudnya angkatan yang 2016 ini, 2016 angkatan saya itu dibentuk menjadi sebuah kepanitiaan gitu. Jadi di situ kami
kami pertama kali mengenal yang namanya kepanitiaan di kampus. Kalau misalnya di sekolah memang udah beberapa kali gitu kan. Itulah pertama kali mengenal kepanitiaan di kampus, di IMKA itu sendiri gitu. Jadi kami kemarin itu dibentuk untuk panitia membuat seminar dan kebudayaan seperti itu. Jadi banyak sekali pengalaman seperti kami membuat bazar, bangun pagi-pagi, terus buat nasi goreng, terus dijual, kadang habis, kadang enggak gitu kan. Kadang misalnya nasi gorengnya itu enggak habis kan. Jadi kami sendiri yang beli gitu kan. Tapi seru. Banyak pengalaman gitu. Pada tahun kedua itu menjadi panitia pelantikan badan pengurus yang baru. Di situ kami mengundang teman-teman yang dari Palembang dan Bengkulu juga kemarin itu untuk menghadiri acara pelantikan. Lumayan ya, bisa dibilang sukses dan seru ya, banyak sekali pengalaman ya. Kalau sukanya kami bisa ya bertukar rasa lah gitu, apa yang kami alami selama perkuliahan di sini, gimana tugas-tugas yang dikasih dosen gitu kan. Terus sampai pada tahun ketiga itu menjadi panitia penyambutan baru, mahasiswa baru ya, maba kan yang baru ya. Kami menyambut mahasiswa angkatan 2018 ya. Itulah kepanitiaan terbesar yang kami lakukan karena prepare-nya itu lumayan panjang gitu, kurang lebih 3-4 bulan gitu untuk melaksanakan acara ini gitu. Jadi disitulah kami emosi di situ terlampiaskan semua, maksudnya pada saat pencarian dana nggak terkejar, terus cekcok sama kawan sampai ada yang nangis, pokoknya seru lah gitu. Ditegur juga sama senior melakukan kesalahan, terus banyak lah, nggak bisa diceritain satu persatu, tapi itu kenangan yang membuat saya rindu lah gitu. Tapi memang mental dibentuk di situ lah gitu. Saya sangat berterima kasih lah bisa berproses di IMKA. Terima kasih juga kepada abang dan kakak yang mau bantu aku lah gitu kan. Aku yang dulunya kalau berdiri di depan orang itu sumpah gugup sekali gitu. Tapi setelah berproses di IMKA, sedikit demi sedikit aku diajari berbicara, tampil, dan akhirnya ya bisa menjadi ketua IMKA itu suatu kebanggaan tersendiri lah begitu, seperti itu. Karena aku juga nggak bisa menyangka ya pernah lah menjadi ketua IMKA gitu, walaupun dalam pengurusan itu belum sempurna seperti itu. Jadi berharap juga untuk teman-teman adik-adik yang melanjutkan estafet kepengurusan ini bisa lebih baik ke depannya seperti itu. Cerita dari beliau ini sangat menarik. Jadi banyak sekali suka duka yang mungkin beliau ini rasakan pada saat berproses di IMKA gitu. Tapi menurut saya pribadi ya Bang Rudi, kalau misalnya emosi ya pas melaksanakan suatu kepanitiaan itu suatu hal yang wajar ya Bang Rudi. Wajar. Ya jadi mungkin Bang Rodi punya pesan-pesan nih, atau pesan yang mau disampaikan sama teman-teman di rumah mungkin yang udah masuk IMKA ataupun yang pengen masuk IMKA gitu. Mungkin ada pesan-pesan yang mau Bang Rodi sampaikan. Kalau pesan sih untuk teman-teman, adik-adik yang sudah masuk ke dalam IMKA, sudah tahulah prosesnya sedikit. Ada yang udah setahun, ada yang udah 2 tahun, ada yang udah 3 tahun lebih ya proses di IMKA gitu kan. Pesan aku sih ya ikhlaskan aja lah diri kalian untuk berproses di IMKA gitu. Nanti kalian juga tahu nanti gimana, wah seperti ini ya rasanya gitu. Pernah hidup dalam keluarga yang dinamakan IMKA itu seperti itu. Ada momen-momen nanti yang memang kalian rindukan tak bisa lagi diulang seperti itu gitu. Jadi pesanku kompak semua, kita lah, karena aku juga masih anggota biasa kan, walaupun sebentar lagi doakanlah cepat selesai. Ya, kompak kita semua. Kalau misalnya ada selisih paham, jangan sampai berlarut-larut gitu kan. Jaga juga kesehatan, karena masa sekarang ini kan masa yang sulit, dan aku harap kita bisa membawa nama IMKA itu lebih baik lagi ke depannya. Dan juga untuk adik-adik yang pengen masuk IMKA, pesanku kalau memang pengen tahu lebih jauh tentang IMKA,
mari masuk ke MK. Nanti di sini kamu tahu kayak mana rasanya masuk ke MK itu seru apa enggak itu tergantung kamu sendiri. Tapi memang kalau misalnya kamu niat, ya MK welcome sama Andu gitu. Jadi itu tadi dari abang kita, pesan-pesan dari abang kita ya teman-teman ya. Ya sedikit juga dari aku pribadi ya. Jadi gini teman-teman, nggak ada ruginya kalau misalnya kita tuh masuk sebuah organisasi gitu. Ya jadi di organisasi itu kita bisa banyak belajar, berbicara, bersikap dan lain-lain. Dan juga banyak sih pengalaman dari kakak-kakak kita yang udah masuk ke dunia kerja gitu. Kakak-kakak itu bilang gitu, kalau misalnya organisasi yang sekarang kita alami misalnya itu nanti terasanya pas kita masuk ke dunia kerja gitu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat ya. Ya mungkin untuk pembahasan IMKA itu apa mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Nah juga mungkin buat teman-teman yang pengen nge-request nih, oh untuk video selanjutnya tolong bahas ini dong, bahas ini, atau mungkin sejarah Karo atau apa segala macam, boleh komen di bawah. Kami sangat menunggu ya komentar yang sifatnya membangun gitu teman-teman, mendukung apa segala macam, karena ini merupakan video podcast pertama IMKA Arisade Jambi gitu. Dukungannya teman-teman mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk Bang Dodi, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya datang ke sini dan berbagi pengalaman untuk kita semua. Terima kasih ya Bang Dodi. Mejuah-juah, mela mulih, adil